Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 4012211021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis kasus di mana seorang warga yang membakar hidup-hidup seseorang yang diduga mencuri sepeda motor di Pangkalan Madura. Kasus ini melibatkan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana, pembunuhan karena menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan dengan kekerasan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa aspek hukum dan konsep restoratif justice. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus ini adalah unsur tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini adalah perbuatan melawan hukum, pembakaran manusia hidup-hidup, serta jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Kesengajaan, warga yang membakar pelaku melakukannya dengan sengaja tanpa proses hukum yang sah. Akibatnya, mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun, hal ini dilakukan karena pelaku tersebut mengambil sepeda motor miliknya. Jadi, korban tersebut tidak terima akan hal itu, sehingga terjadilah di mana pelaku membunuh atau membakar hidup-hidup seorang korban. Adapun aspek hukum pidana di Indonesia ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun penegakan hukum, tindakan warga tersebut bukanlah bentuk penegakan hukum yang sah, melainkan aksi main hakim sendiri atau vigilance. Penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui prosedur yang benar dan adil. Restoratif justice, mengenai restoratif justice ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Adapun prinsip-prinsip utama restoratif justice ini meliputi yang pertama ada partisipasi sukarela. Semua pihak yang terlibat harus ikut serta secara sukarela dalam proses ini. Adapun yang kedua, reparasi kerugian. Reparasi kerugian ini merupakan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban yang bisa berupa kompensasi material atau simbolis. Adapun yang ketiga, reintegrasi. Reintegrasi ini mengembalikan pelaku ke masyarakat dengan cara konstruktif. Yang keempat, rekonsiliasi. Membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu apakah kasus ini termasuk restoratif justice? Mari kita bahas. Kasus ini tidak termasuk dalam bentuk restoratif justice. Mengapa hal tersebut tidak termasuk? Karena ada proses mediasi. Tidak ada upaya untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam rangka mencapai kesepakatan yang adil. Dan tidak ada reparasi kerugian. Tidak ada reparasi kerugian adalah tidak ada usaha untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban pencurian sepeda motor yang terjadi di Pangkalan Madura ini.
melainkan malah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembakaran hidup-hidup. Adapun tidak ada reintegrasi atau rekonsiliasi, merupakan tindakan pembakaran ini justru memperburuk konflik dan tidak menyelesaikan masalah secara konstruktif. Adapun tindakan yang main hakim sendiri ini atau vigilance justice sering terjadi karena berbagai alasan kompleks yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Beberapa penyebab utama yang meliputi tindakan ini terjadi karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Jika masyarakat yang pertama ada korupsi. Jika masyarakat percaya bahwa aparat penegak hukum dan sistem peradilan korup, mereka mungkin merasa bahwa keadilan tidak akan tercapai melalui jalur hukum formal. Adapun inefisiensi, sistem peradilan yang lambat atau tidak efektif dalam menangani kasus-kasus kriminal dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakannya sendiri. Selanjutnya, ada ketiadaan atau kurangnya edukasi dan kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan prosedur hukum dapat menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kekerasan. Norma dan budaya lokal. Di beberapa komunitas, tindakan main hakim sendiri mungkin dianggap sebagai cara yang sah dan efektif untuk menegakkan keadilan, terutama jika ada tradisi atau budaya yang mendukung tindakan tersebut. Frustasi dan kemarahan masyarakat. Kasus-kasus kejahatan seperti pencurian motor ini yang pelakunya dibakar secara hidup-hidup ini, kasus ini berulang atau meningkatnya tindak kejahatan dapat menimbulkan frustasi dan kemarahan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa mereka harus bertindak untuk menghentikan kejahatan tersebut. Adapun dari pengaruh kelompok atau massa, emosi massa dan pengaruh kelompok dapat menyebabkan individu bertindak di luar karakter mereka, terutama dalam situasi di mana banyak orang merasa marah atau terancam akan hal tersebut. Adapun yang terakhir, ketidakpuasan terhadap hukuman yang diberikan. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukuman yang diberikan oleh sistem hukum ini tidak cukup keras untuk mencegah atau menghukum kejahatan, sehingga mereka mengambil tindakan sendiri untuk memberikan hukuman yang mereka anggap pantas. Nah, kesimpulan dari tindakan pembakaran hidup-hidup ini terhadap seorang yang diduga mencuri sepeda motor di Pangkalan Madura jelas merupakan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia. Ini bukan contoh restoratif justice karena tidak ada proses penyelesaian damai dan pemulihan kerugian, melainkan aksi main hakim sendiri yang melanggar hukum dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.